Halo Sobat Unik, kenalkan saya Tari, saya salah satu koordinator di komunitas Kumpul Binar. Kumpul Binar adalah komunitas yang dibentuk sebagai wadah bagi orang tua dan pendidik untuk mendampingi anak-anak agar dapat tumbuh dengan bahagia. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kumpul Binar berkolaborasi dengan kelas unik adalah Read Aloud. Apa sih Read Aloud itu? Read Aloud adalah kegiatan sederhana yang siapa saja bisa melakukannya di rumah. Anda cukup mengambil buku atau bahan bacaan lainnya, kemudian bacakan dengan bersuara. Lakukan rutin setiap hari dan rasakan manfaatnya. Anak akan mau membaca, bisa membaca, dan akhirnya gemar membaca. Kapan waktu yang tepat untuk read aloud? Read aloud sebenarnya bisa dilakukan sejak bayi berusia 0 bulan. Bahkan di trimester ketiga kehamilan, ibu sudah mulai bisa bercakap-cakap atau membacakan buku ke anak. Gimana anak bayi belum bisa bicara kok sudah dibacakan buku? Tahukah Anda bahwa 24 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan tidak dapat terulang lagi jika itu dilewatkan. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada bagian tubuh leher ke bawah saja seperti tinggi badan, motorik anak, atau berat badan, tapi juga terjadi di bagian tubuh mulai dari leher ke atas, yaitu otak anak. Ketika lahir, otak bayi terdiri dari triliunan sel dan itu belum tersambung. Butuh stimulasi-stimulasi yang tepat dan baik agar sel-sel tersebut dapat tersambung satu dengan lainnya. Kegiatan apa yang bisa membuat sel-sel itu tersambung? Misalnya, kegiatan bercakap-cakap dengan anak, kemudian membacakan buku. Nah, ini kan dua hal yang mudah ya, yang bisa siapa saja lakukan. Tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua, tapi juga bisa dilakukan oleh kakek, nenek, om, tante, pengasuh, bahkan ibu guru. Dalam read aloud ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama, ada yang dibaca, yaitu buku atau bahan bacaan lainnya. Misalnya koran, tabloid, kemudian tulisan-tulisan yang ada di jalan, kemudian menu-menu makanan yang ada di restoran saat Anda dan anak Anda makan di restoran misalnya. Bahkan undangan yang ada di rumah juga bisa menjadi materi cetak yang dibacakan secara read aloud. Kemudian yang kedua itu ada yang membaca. Tidak hanya orang tua, tapi juga bisa dilakukan oleh kakek, nenek, kemudian om, tante, pengasuh atau bahkan ibu guru. Kemudian ada yang dibacakan, bisa anak atau murid-murid dari Sobat Unik semua. Duh, saya nggak punya waktu nih untuk bacain buku ke anak, saya kan sibuk. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk membacakan nyaring itu cukup 5-15 menit saja. Lakukan atau luangkan waktu 5-15 menit saja dalam sehari untuk Anda bisa membersamai anak, memberikan waktu yang bermakna untuk anak, membacakan buku bersama dengan mereka. Momen ini akan menjadi momen yang berkualitas dan spesial dan mereka akan ingat sampai mereka dewasa nanti. Contohnya saya ingat sekali waktu kecil sebelum tidur, ibu saya selalu membacakan majalah Bobo untuk saya dan kakak saya dan itu masih teringat sampai sekarang. Apa sih manfaat read aloud? Kalau kita bicara manfaatnya pasti banyak sekali. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah read aloud ini bisa menciptakan kedekatan kita dengan anak. Kok bisa?
Nah, pada saat membacakan buku, Anda dan anak Anda berada sangat dekat. Anda bisa memangku anak Anda, memeluk anak Anda, dan itu kulit Anda dan kulit anak itu bersentuhan. Itu yang dapat menciptakan hubungan erat antara Anda dengan anak Anda. Nah, ini yang akan dapat menciptakan bonding, kedekatan, keeratan antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak, dan momen ini akan diingat terus sampai anak dewasa. Kemudian, kemampuan berbicara anak juga akan semakin baik. Kenapa? Karena anak ini akan melihat ibu atau orang tua sebagai panutan dalam membaca buku, dan mereka akan meniru gaya kita, meniru cara kita membaca, meniru cara kita berbicara, dan ini nanti akan menimbulkan kepercayaan diri anak sehingga mereka akan berani, percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membacakan buku dengan read aloud. Pertama, sebelum membacakan buku, Sobat Unik harus membaca dulu isi bukunya supaya kita tahu isi atau jalan cerita dari buku ini. Kemudian, jangan lupa untuk menyebutkan nama penulis dan ilustratornya agar anak juga bisa menghargai karya orang lain. Bahwa buku ini tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang menulis dan ada yang menggambar ilustrasinya. Nah, sekarang saya akan membacakan buku yang berjudul Hus Hus. Penulis Izah Anissa, ilustrator Aprilia Muktirina. Wah, teman-teman, tahu nggak ini ada binatang apa ya? Yang badannya besar dan ada culanya. Apa? Iya, benar. Ini binatang badak. Badaknya lagi apa ya? Mau tahu? Yuk kita baca sama-sama bukunya ya. Hus Hus. Matahari panas menyengat. Wah, ada badak-badak sedang kepanasan karena mataharinya bersinar terlalu panas. Berendam di lumpur pastilah nikmat, tetapi tidak bagi Sero. Piur, badaknya nyebur. Ih, kotor, kata Sero. Ayo masuk ke kubangan lumpur, Sero. Tidak mau, Bu. Nanti tubuhku kotor dan bau. Sero nggak mau, teman-teman. Sero berusaha mendinginkan tubuhnya. Memakai kipas. Oh, masih panas. Bersembunyi di semak. Masih panas. Kemudian Sero duduk di bawah pohon. Nah, ini baru sejuk karena ada angin yang berhembus, teman-teman. Hush, hush. Tetapi ada yang mendekat. Siapa ini yang mendekat? Wah, ada siapa ya? Oh, kita lihat. Penasaran? Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Minta sama ayah dan bunda untuk memberikan buku ini dan dibaca bersama-sama sebelum teman-teman tidur ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas Read Aloud ini. Ikuti terus kelas Read Aloud di kelasunik.com. Salam unik.